wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengenalan dan pemahaman dasar ITIL. Ada 4 poin yang akan saya bahas, yaitu apa itu ITIL, mengapa ITIL digunakan, komponen utama ITIL, dan penerapan ITIL. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Yesi Wulandari dengan NIM 241100076. Apa itu ITIL? ITIL atau Information Technology Infrastructure Library merupakan kerangka kerja yang berisikan paduan terbaik dalam pengelola layanan teknologi informasi. Tujuannya agar layanan TI dapat berjalan efisien, berkualitas, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Kerangka kerja ini membantu organisasi agar dapat memberikan layanan TI yang lebih baik, efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pelanggan. Mengapa ITIL digunakan? ITIL digunakan karena memiliki banyak manfaat. Di antaranya, meningkatkan kualitas layanan TI agar lebih stabil dan dapat diandalkan, meningkatkan kepuasan penggunaan karena layanan lebih responsif terhadap kebutuhan, mengurangi biaya dan risiko operasional karena prosesnya lebih standar, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, komponen utama ITIL versi 4. Komponen pertama adalah Guiding Principles. Prinsip ini berisi paduan yang membantu organisasi dalam membuat keputusan dan tindakan yang tepat. Komponen kedua adalah Governance. Bagian ini berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan seluruh aktivitas dalam organisasi supaya semua keputusan dan layanan tetap sesuai dengan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Yang ketiga, Service Value Chain. Ini merupakan proses operasional utama ITIL yang menjelaskan bagaimana layanan diciptakan, disampaikan, dan terus ditingkatkan. Komponen keempat adalah Practices. Di ITIL versi 4, istilah proses sudah digantikan dengan praktik. Total praktik ada 34 yang membantu organisasi menjalankan manajemen TI seperti Incident Management, Change Control, dan Problem Management. Komponen terakhir yaitu Continual Improvement. Bagian ini menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan. Jadi setiap layanan, proses, dan aktivitas harus selalu dievaluasi agar semakin efektif dan memberikan nilai lebih bagi pengguna. Jadi, kelima komponen utama ini semuanya saling terhubung dalam satu sistem yang disebut Service Value System. Melalui sistem ini, organisasi bisa menciptakan layanan TI yang bernilai, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan ITIL dalam dunia nyata. Contoh yang saya ambil adalah aplikasi e-commerce Tokopedia. Salah satu platform perdagangan elektronik terbesar di Indonesia, Tokopedia memungkinkan individu maupun pembisnis untuk menjual dan membeli produk secara daring. Yang pertama, fokus on value atau fokus pada nilai. Tokopedia selalu berfokus pada nilai yang dirasakan oleh pengguna. Contohnya, mereka menyediakan fitur tracking pesanan, ulasan produk, serta layanan customer support 24 jam. Hal ini membantu pelanggan merasa puas, aman, terpercaya terhadap layanan Tokopedia. Yang kedua, progress iteratively with feedback atau kemajuan bertahap dengan umpan balik. Tokopedia juga menerapkan prinsip kemajuan bertahap dengan umpan balik. Misalnya, setelah melihat banyak pengguna yang keluar di tahap pembayaran, Tokopedia menambahkan fitur voucher gratis ongkir untuk menarik kembali pengguna agar menyelesaikan transaksi. Langkah ini menunjukkan bagaimana umpan balik pelanggan digunakan untuk memperbaiki layanan secara terus-menerus. Prinsip berikutnya adalah optimize and automate. Tokopedia mengoptimalkan proses dengan sistem otomatis. Contohnya, setelah pembelian, stok produk langsung diperbarui secara otomatis, dan proses pembayaran juga sudah terdiverifikasi otomatis oleh sistem gateway. Dengan cara ini, kesalahan manusia bisa diminimalkan dan efisiensi sistem meningkat. Jadi,
Dari contoh Tokopedia ini, kita bisa melihat bahwa penerapan prinsip ITIL tidak hanya berlaku di bidang IT saja, tapi juga sangat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional di berbagai sektor digital. Berikutnya ada mind map struktur ITIL versi 4. Bagian utama dari ITIL versi 4 disebut Service Value System atau SVS. SVS menjelaskan bagaimana semua komponen dan aktivitas dalam organisasi saling bekerja sama untuk menciptakan nilai layanan. Di dalam SVS terdapat beberapa elemen penting, yaitu Guiding Principles, Governance, Service Value Chain, Practices, dan Continual Improvement. Guiding Principles berisi 7 prinsip yang menjadi pedoman di dalam menjalankan ITIL. Antara lain, fokus pada nilai, mulai dari yang ada, lakukan secara bertahap dengan umpan balik, kolaborasi dan transparansi, berpikir secara menyeluruh, sederhanakan, serta optimalkan dan otomatisasi. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang konsisten dan efektif. Selanjutnya ada Service Value Chain. Ini adalah model operasional utama yang menjelaskan langkah-langkah dalam menciptakan nilai layanan. Ada 6 aktivitas di dalamnya, yaitu Plan, Improve, Engage, Design, and Transition, Option, Build, serta Deliver and Support. Setiap aktivitas ini saling terhubung untuk memastikan layanan TI berjalan dengan baik. Komponen berikutnya adalah ITIL Practices. Terdapat 34 praktik yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu General Management Practices, Service Management Practices, dan Technical Management Practices. Misalnya, praktik seperti Incident Management, Change Control, dan Continual Improvement membantu organisasi dalam mengelola dan mengembangkan layanan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada Continual Improvement atau peningkatan berkelanjutan. Bagian ini menekankan bahwa semua proses dan layanan harus selalu dievaluasi dan diperbaiki. Langkah-langkahnya meliputi menentukan visi, menilai kondisi saat ini, menetapkan tujuan, merencanakan tindakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengulangi perbaikan. Tujuan utama ITIL versi 4 adalah menciptakan nilai layanan bersama antara penyedia layanan dan pengguna, atau disebut value co-creation. Dengan menerapkan ITIL, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Jadi, secara keseluruhan, struktur ITIL versi 4 membantu organisasi TI untuk bekerja lebih terarah, berkelanjutan, dan berfokus pada nilai yang dihasilkan. Dari seluruh pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa ITIL versi 4 sangat berperan penting dalam membantu organisasi mengelola layanan TI dengan lebih efektif dan efisien. Melalui komponen dan prinsip-prinsipnya, ITIL membantu perusahaan menciptakan layanan yang bernilai dan terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, Tokopedia mampu menerapkan prinsip ITIL dengan baik, mulai dari fokus pada nilai pelanggan, menerima umpan balik, hingga mengoptimalkan sistem secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa penerapan ITIL dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan digital. Sekian penjelasan saya tentang ITIL versi 4 dan contohnya pada Tokopedia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.